semuanya, perkenalkan nama saya Naili Maratil Fitriah dengan NIM 3107000072310051, mahasiswi psikologi dalam mata kuliah abnormal psikologi. Dalam video ini saya akan membahas salah satu gangguan mental. Tujuan dari yang video sering ini kali adalah terjadi dalam memberikan kehidupan gambaran sehari-hari, mendalam tentang yaitu gangguan makan, menganalisis sebuah kasus nyata sebagai contoh nyata dari permasalahan ini, dan membandingkan berbagai pendekatan psikologi dalam menjelaskan fenomena tersebut. Gangguan makan seringkali terjadi secara diam-diam, namun dampaknya dapat sangat fatal, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui pemahaman teori yang beragam, kita bisa lebih memahami bagaimana pendekatan penanganan yang tepat dapat dilakukan dalam permasalahan ini. Kami akan menyajikan sebuah kasus nyata disertai dengan perbandingan teori. Cekidot. Kasus nyata terkait gangguan makan. Deskripsi kasus. Kasus yang akan saya angkat adalah kisah nyata dari Gemma Walker, seorang perempuan asal Queensland, Australia. Pada usia 14 tahun, ia didiagnosis mengalami anoreksia nervosa dan bulimia. Dalam masa terburuknya, berat badan Gemma hanya sekitar 28 kilo saja. Ia sempat mengalami gagal organ, seringkali dirawat inap, bahkan sampai mendapatkan peringatan dari dokter bahwa hidupnya bisa berakhir sewaktu-waktu jika kondisinya tidak membaik. Gangguan makan yang dialami Gemma bukan hanya sekedar masalah kebiasaan makan. Ada faktor-faktor psikologis mendalam yang mendorongnya merasa tidak puas dengan tubuhnya sendiri. Meskipun secara fisik ia sudah sangat kurus. Hal ini memperlihatkan betapa kompleksnya interaksi antara aspek kognitif, emosi, dan lingkungan sosial dalam gangguan makan. Sumber kasus ini saya adaptasi dari laporan di kompas.com dan diadona.id yang membahas secara mendalam perjuangan Gemma melawan anoreksia dan bulimia. Setelah kita membaca deskripsi kasus, kita akan melanjutkan ke definisi apa itu gangguan makan. Langsung saja simak videonya. Definisi dan konsep gangguan makan. Yang pertama, pengertian umum. Apa definisi gangguan makan? Gangguan makan adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai oleh perilaku makan yang sangat terganggu. Penderitanya mengalami distorsi terhadap persepsi bentuk tubuh atau berat badannya, dan seringkali merasa cemas berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Kita lanjutkan, apa saja jenis-jenis menurut DSM-5 terkait gangguan makan? Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan membahas apa saja jenis-jenis gangguan makan. Menurut DSM-5, ada 3 jenis gangguan makan, yaitu yang pertama, anoreksia nervosa. Pada gangguan ini, penderitanya memiliki ketakutan intens akan kenaikan berat badan, meskipun mereka sangat kurus. Biasanya diikuti dengan pembatasan asupan makanan yang ekstrim. Yang kedua yaitu bulimia nervosa, yaitu dihubungkan dengan siklus makan berlebihan. Diikuti dengan perilaku kompensasi seperti memuntahkan makanan atau menggunakan pencahar secara berlebihan. Yang ketiga yaitu binge eating disorder, yaitu ditandai dengan makan berlebihan tanpa tindakan kompensasi. Biasanya
disertai rasa bersalah, malu, dan cenderung tersembunyi. Ada dampak fisik dan psikologisnya. Secara fisik, anoreksia dapat menyebabkan gangguan pada jantung, kerusakan organ, osteoporosis, hingga kematian. Secara psikologis, penderita seringkali mengalami kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Setelah ini kita akan menampilkan beberapa teori atau pendekatan psikologi terkait gangguan makan. Ada 4 perbandingan teori yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, psikoanalisis yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Yang kedua, behaviorisme oleh B.F. Skinner. Yang ketiga, teori kognitif dari Aaron Beck. Dan yang terakhir, humanistik dari Carl Rogers. Teori atau pendekatan yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud memandang bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, terutama konflik yang belum terselesaikan sejak masa kanak-kanak. Dalam konteks gangguan makan, anoreksia bisa menjadi manifestasi simbolis dari penolakan terhadap kebutuhan dasar atau bentuk protes terhadap lingkungan yang mengekang. Adapun pengaplikasiannya dalam kasus Gemma adalah Gemma mungkin mengalami konflik antara keinginannya untuk diakui dan rasa takut kehilangan kontrol. Tubuhnya menjadi arena perang untuk mengekspresikan konflik tersebut. Anoreksia menjadi simbol dari usahanya untuk mengendalikan sesuatu di tengah perasaan tidak berdaya terhadap tekanan eksternal. Dalam pendekatan ini terdapat sebuah kritik. Meskipun menarik, pendekatan ini sulit dibuktikan secara empiris. Banyak aspek yang masih bersifat spekulatif. Lanjut, kita akan membahas teori yang kedua, yaitu behaviorisme. Teori yang kedua yaitu behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku terbentuk melalui stimulus dan respons. Ketika seseorang mendapatkan reinforcement positif karena penurunan berat badan, misalnya pujian atau perhatian lebih dari lingkungan sosial, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang. Pengaplikasiannya dalam kasus Gemma mungkin pertama kali mulai menurunkan berat badannya secara tidak sadar, lalu mendapatkan pujian yang memperkuat perilaku tersebut. Sayangnya, pujian ini secara tidak langsung memperkuat pola makan yang merusak. Dalam pendekatan ini, terdapat sebuah kritik, di mana pendekatan ini seringkali dianggap terlalu mekanistik karena mengabaikan aspek internal seperti pikiran dan perasaan individu. Kita lanjutkan ke teori yang ketiga, teori yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Teori yang ketiga adalah teori kognitif yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Beck berpendapat bahwa gangguan psikologis banyak disebabkan oleh distorsi kognitif, seperti keyakinan irasional, pikiran otomatis negatif, dan skema mental yang keliru. Dalam kasus gangguan makan, penderita biasanya memiliki skema bahwa kurus itu cantik, atau nilai diri sama dengan berat badan. Aplikasi dalam kasus Gemma yaitu bisa jadi Gemma memiliki keyakinan maladaptif bahwa ia hanya akan dihargai orang lain jika memiliki tubuh kurus. Pikiran ini berulang-ulang di benaknya hingga menjadi landasan perilaku ekstrim yang ia lakukan terhadap makanan. Pada teori ini terdapat keunggulan,
yaitu memungkinkan terapi kognitif dilakukan untuk mengubah pola pikir yang salah. Selanjutnya kita akan membahas teori yang terakhir, yaitu teori humanistik. Teori terakhir atau pendekatan terakhir adalah pendekatan humanistik yang disampaikan oleh Carl Rogers. Rogers percaya bahwa manusia memiliki dorongan alami menuju aktualisasi diri. Namun, gangguan psikologis muncul ketika ada ketidaksesuaian antara diri ideal dan diri nyata seseorang. Dalam pendekatan ini, pengaplikasian dalam kasus Gemma adalah Gemma kemungkinan memiliki gambaran diri ideal yang tidak realistis. Ketika ia merasa tubuh nyatanya tidak sesuai dengan harapannya atau harapan sosial, timbul perasaan tidak berharga yang kemudian ia ekspresikan dalam bentuk kontrol ekstrim terhadap tubuh. Kelebihan teori ini adalah pendekatannya yang penuh empati dan berpusat pada klien. Namun, kelemahannya adalah terkadang kurang konkret dalam menjelaskan gejala klinis yang spesifik. 4 teori telah kita bahas secara detail. Tentu masing-masing dari teori memiliki kelebihan dan kekurangan, yang nantinya bisa membantu kita menemukan penanganan yang tepat untuk gangguan makan. Selanjutnya, kita akan membahas secara detail apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Langsung saja akan kita bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Yang pertama adalah teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dalam teori ini, kelebihannya adalah menggali akar persoalan dari masa lampau, tetapi memiliki kelemahan yaitu bersifat spekulatif dan sulit diuji secara ilmiah. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Dalam teori ini memiliki kelebihan mudah diterapkan dalam terapi perilaku. Namun, kekurangannya adalah mengabaikan pikiran dan emosi individu. Itulah 2 kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Kita lanjutkan ke 2 teori yang lainnya, yaitu teori kognitif dan humanistik. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif yang disampaikan oleh Aaron Beck. Memiliki kelebihan efektif dalam terapi kognitif perilaku atau CBT. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu kadang terlalu fokus pada pikiran sadar. Dan teori yang terakhir yaitu humanistik. Kelebihannya adalah mengedepankan empati, cocok untuk konseling jangka panjang. Tetapi kekurangannya kurang fokus pada perubahan gejala secara langsung. Lanjut ke analisis perbandingan. Jika kita ingin memahami akar psikologis Gemma, pendekatan psikoanalisis bisa sangat relevan. Namun, untuk mengubah perilaku secara konkret, pendekatan kognitif atau behaviorisme lebih efektif. Humanistik akan sangat baik jika diterapkan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya pasca perawatan. Kita telah membahas kasus nyata gangguan makan, memahami definisi dan dampaknya, serta menganalisisnya melalui 4 pendekatan psikologi dengan membandingkan kelebihan dan kelemahannya. Gangguan makan bukan sekedar masalah berat badan, melainkan cerminan dari konflik batin, tekanan sosial, dan kebutuhan akan penerimaan diri. Dengan memahami berbagai pendekatan psikologi, kita dapat lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf, pamit undur diri. Sampai jumpa.